Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai pemrograman bahasa C ya. Kita membahas mengenai apa itu yang dinamakan struct. Nah, struct. Jadi struct ini kalau kita pelajari nanti juga kalau yang sudah tahu OOP nanti akan ternyata ini juga mirip OOP ini. Nah, padahal C adalah bahasa pemrograman struktural, bukan objek oriented, tapi rasa-rasanya, taste-nya ini sudah seperti mengenal OOP. Nah, menariknya di situ ya, dari struct ini ya, di bahasa C ini ya. Jadi struct itu apa? Jadi konsepnya gini. eh, Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai apa itu yang dinamakan variabel dan array ya. Nah, kalau yang nggak tahu variabel apa, array itu apa, bisa lihat dulu ya materi yang sebelumnya mengenai variabel dan array ya untuk menyimpan nilai. Saya kasih analogi sebuah tempat menyimpan atau ember. Nah, jadi ada perbedaan antara variabel, array, dan struct. Nah, jadi kalau variabel dia hanya bisa menyimpan satu nilai dengan satu tipe data. Ya. Misalkan maksudnya gimana? Misalkan saya mempunyai variabel in a, nah, sama dengan 3. Nah, maksudnya gimana? Menyimpan satu nilai. Satu nilai berarti variabel A itu hanya bisa untuk menyimpan satu nilai, yaitu angka 3. Nah, dengan satu tipe datanya apa ya? Kalau ada variabel A, tipe datanya ya integer. Nah, tidak ada yang variabel A, tipe datanya tahu-tahu jadi char atau long in yang lebih dekat dengan integer atau tiny in. Tidak ada. Ya. A dalam kasus ini ya tetap tipenya integer. Bagaimanapun mau di apa-apain. Ya. Kemudian berkembang ada array. Ya. Ya. Di array A. Nah, array A. Misalkan array A isinya ada 3 indeks. Nah, indeksnya ada 3. Nah, maka konsep berpikirnya gimana? Nah, berarti kan array indeksnya dari 0 ya. Nah, berarti array indeks ke 0, 1, 2, 3 ya. Nah, di indeksnya sampai indeks ke 3. Nah, jadi kalau array indeks ke 0 ini ya. Ini 1, 2, 3. Jadi di array indeks 0 diisi berapa? Misalnya array indeks 0 diisi angka 5. Array indeks 1 diisi angka berapa? 8. Ya. Array indeks kedua diisi berapa? Misalkan 10. Array indeks ketiga diisi berapa? Misalkan 15. Nah, jangan lupa nanti ditulis tipe datanya ya. Misalkan tipe datanya kalau yang ini long in. Nah, long in A ada indeksnya sampai 3. Nah, kalau array menyimpannya bisa lebih banyak lagi daripada variabel. Kalau array dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai ya, lebih dari satu nilai. Satu nilainya apa lah nih? Ada satu array long in namanya A, dia bisa untuk menyimpan array indeks 0, 1, 2 sampai 3. Sampai sebanyak-banyaknya sesuai yang didefinisikan oleh si pembuat program ya. Jadi yang ada perkembangan nih daripada variabel bisa menyimpan lebih dari satu nilai, tapi dia masih terbatas dengan satu tipe data. Tipe datanya apa? Dalam hal ini ya tetap long in. Ya.
namanya manusia ya, manusia masih ada ketidakpuasannya, sehingga dikembangkan ini, bagaimana kalau kita mau menyimpan data ya, lebih dari satu nilainya. Nah, jadi tidak hanya integer, tidak hanya long in, tidak hanya char saja, lebih dari itu. Nah, tapi dengan lebih dari satu tipe data ya. Jadi nanti mau menyimpan seperti array, tapi mau diperbaiki, menyimpannya mau ada variasinya, tidak hanya A yang tipenya long in. Kalau saya mau ada variabel tempat penyimpanan B tipenya in juga, atau ada variabel tempat penyimpanan C tipenya char dalam satu tempat penyimpanan. Bagaimana caranya? Itulah nanti kita gunanya belajar yang namanya struct ya, untuk menyimpan data ya, yang nilainya lebih dari satu ya, jadi seperti array, tapi tipe datanya juga bisa lebih dari satu ya. Jadi itu gambaran mengenai apa sih struct itu dan kenapa kita kok belajar struct ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke demo program ya, demo struct yang pertama. Jadi ini cara bacanya gimana nih, cara bacanya ya. Cara bacanya kita langsung ke method main ya, method main ya. Ini by the way ini bacanya berurutan ya, jadi dari yang kotak hijau lanjut ke kotak kuning ya. Jadi ini tidak cukup nih. Nah, jadi dari main dulu, di main ada struct pendaftaran. Nah, maksudnya apa nih? Ini seperti membuat objek dari sebuah kelas ya nih ya. Ya, mirip-mirip lah seperti itu. Tapi ini maksudnya apa? Kita memanggil struct. Struct mana struct? Oh, ada nih, ada struct nih. Kebetulan karena struct yang satu ya berarti ini langsung. Ada struct namanya pendaftaran. Mana pendaftaran? Ini ya, pendaftaran. Nah, supaya bisa digunakan struct pendaftaran, maka ya seperti dibuat menjadi objek lah, instansiasi kalau di object oriented programming ya. Instansiasinya jadi apa nih? Jadi daftar. Nah, jadi nanti kalau kita mau ngapa-ngapain dengan struct tersebut, ya kita pakainya daftar ini. Nah, kemudian saya panggil fungsi bawaan C yaitu string copy strcpy. Nah, bagi yang tidak tahu strcpy bisa lihat materi-materi sebelumnya ya. Oke, di sini saya nuliskan daftar titik nama koma Batman. Ya. Ini maksudnya apa nih? Berarti ini mau ngomong nih, carikan di struct daftar ini alias pendaftaran ya, ini yang kalau ada variabel namanya nama. Nah, ini seperti atribut ini ya, nama. Kemudian diisi nama tersebut dengan nilai Batman. Ya, jadi nama isinya apa? Sudah Batman. Nah, Batman. Kemudian strcpy baris berikutnya ya, daftar. Di dalam pendaftaran ada variabel gender. Nah, gender mana? Ini. Nah, diisi apa? Diisi ini huruf L, laki-laki. Nah, L sekarang. Nah, kemudian berikutnya ya di struct daftar. Kita panggil lagi struct daftar. Kita cari variabel namanya usia. Usia mana? Ini tipenya integer. Diisi dengan angka 12. Nah, jadi usia sekarang isinya berapa? 12. Nah, udah ya, kalau udah berarti kita
Lanjut ke baris berikutnya. Nah, kita akan mencetaknya. Ya. Yuk, mencetaknya seperti biasa ya. Nah, printf daftar nama. Jadi nanti harusnya keluarnya apa? Batman. Printf jenis kelamin, daftar titik gender. Berarti nanti keluarnya apa? Ini ya, L ini. Printf data titik usia, harusnya keluarnya apa? Ini 12. Harusnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu hasilnya ya, bener apa enggak. Harusnya keluarnya Batman L12 ya, nama pasiennya Batman, jenis kelamin L, usia 12. Akan kita lihat. Nah, ini screenshot hasil buat saya ya, yang saya sudah praktekkan. Nah, saya pakainya JDoodle. Nah, silakan nanti kalau mau yang nyoba pakai online GDB boleh ya, atau pakai Cloud.io silakan. Nah, jadi ini saya sudah ketik sama. Nah, kita cek hasilnya sesuai prediksi tadi ya, Batman L12. Nah, ini ya, Batman L12 dari kode program ini. Nah, jadi itulah cara kerja struct. Nah, cara kerja struct. Balik lagi tadi struct apa? Menyimpan lebih dari satu nilai. Satu nilainya mana? Ya, ini ada nilai Batman L dan 12. Nah, tapi dia bisa menyimpan juga tipe datanya berbeda-beda. Tipe datanya berbeda apa? Nah, ini terbukti ya. Ada yang char, ada yang integer ya, dengan menggunakan struct ya. Jadi tidak perlu pendefinisian variabel berulang-ulang. Nah, efeknya apa efeknya? Nanti akan kita lihat di contoh program berikutnya ya. Jadi kalau misalkan ini mau mencetak hanya Batman. Nah, kalau mau mencetak grupnya komiknya DC ya, ada Batman, ada Flash ya, ada Wonder Woman ya. Bayangkan kalau cara kerjanya masih menggunakan variabel. Apa yang terjadi kalau pakai variabel? Ekstrimnya kalian akan membuat variabel satu-satu ya. Char, misalkan char nama 1, char nama 2 gitu. Nah, nama 1 nanti diisi Batman, nama 2 diisi Flash. Kalau ada lagi mau diisi Wonder Woman ya char 3 gitu. Nah, nama 3 gitu. Gini pakai variabel jelas tidak efisien. Jadi kalau pakai struct ini kan sama-sama nama, sudah didefinisikan sekali saja nama. Nah, nanti bisa dipakai berulang-ulang. Ini kan sama ya dengan OOP ya, reusable. Ya. Kode yang sama digunakan berulang-ulang ya. Oke, gitu saja materi kali ini. Kalau ada yang tanyakan silakan komentar ya. Kalau tidak ada yang tanyakan saya kira cukup. Materi saya akhiri. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk happy coding.